Shalom saudara semua, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk memuji Tuhan kita pada hari ini, amin? Mari sama-sama kita berdiam di hadirat. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dambakan hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjadi sahabat untuk kami semua Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana ketika kita menanti-nantikan jawaban doa kita. Seperti bagaimana kita menunggu waktu-waktu Tuhan menjawab doa kita, ada banyak hal-hal yang akan kita lewati. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah sekalipun melepaskan kami daripada pandangan-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati kami. Bahkan Tuhan yang siap untuk membela kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk menikmati kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami apa yang namanya ketika kita berdoa, kita menunggu waktu yang sangat lama, bahkan sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan kita begitu cemas dengan doa kita yang sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Nah, hari-hari ini kita mungkin belajar juga yang sama. Kita sudah banyak berdoa untuk keadaan yang sedang melanda bangsa kita, melanda setiap kita, yaitu pandemi COVID-19. Dan kita tahu, kita sudah berdoa banyak, hamba-hamba Tuhan berdoa, mengadakan acara doa bersama-sama. Tapi sepertinya wabah ini belum berlalu dari bangsa kita. Saudara, semua bertanya, kapan kembali normal lagi? Kapan kembali seperti sedia kala lagi? Kapan waktu bersama-sama berkumpul itu kembali ada? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam waktu Tuhan. Semua ada dalam perancangan Tuhan. Dan Tuhan punya hak untuk menentukan segala-galanya di dalam dunia ini. Ada satu firman Tuhan yang saya baca di dalam Markus 5 ayat 36. Yesus berkata, ketika orang begitu banyak berkerumun, melihat, ingin menyaksikan bagaimana Tuhan ingin melakukan suatu doa yang ajaib, doa yang luar biasa. Ketika anak dari seorang imam rumah ibadah yang bernama Yairus dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Tuhan cuma berkata, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu perkataan ini sering mungkin kita dengar kata jangan takut, jangan khawatir. Tapi masalahnya adalah kita melihat kenyataan yang ada di sekeliling hidup kita dan bahkan kita yang menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana seorang imam, yaitu rumah ibadah yang mengalami begitu banyak hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami, tapi satu hal kita belajar. Mari kita lihat dulu di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21, kita lihat bersama. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu ia mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anaknya itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu di dalam setiap pergumulan di dalam doa kita, ada kalanya Tuhan menjawab doa kita dengan begitu cepat. Ada kalanya sepertinya Tuhan menunda-nunda waktu untuk menjawab doa-doa kita. Padahal doa kita pada waktu itu sangat-sangat dibutuhkan sekali jawaban Tuhan. Tapi mari kita lihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita yang luar biasa. Hal ini dialami oleh Yairus. Dia berharap Tuhan lebih cepat datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang terbaring sakit dan hampir mati, mungkin sakit payah. Tapi di tengah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, di tengah perjalanan ada satu cerita yang lain lagi. Ada di situ seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah begitu lama dan berharap juga untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan luar biasa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan menuju rumah Yairus terhenti sejenak. Yesus menyembuhkan perempuan ini. Dan kemudian perempuan ini mulai bercerita tentang bagaimana sakitnya, bagaimana dia begitu banyak menghabiskan hartanya untuk bisa disembuhkan tetapi tidak ada kesembuhan apapun. Dia bercerita begitu banyak. Pada umumnya orang kalau sudah mengalami satu sukacita tentu dia akan bercerita banyak. Dia akan terus bercerita, dia akan terus bercerita, dia akan terus bercerita. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi adalah ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, datanglah salah seorang pengurus rumah dari rumah Yairus berkata, "Anakmu sudah mati." Orang ini berkata kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Luar biasa saudaraku, sesuatu yang mungkin mengejutkan terjadi. Yairus berharap Tuhan menjawab doanya dengan cepat supaya dia bisa melihat anaknya kembali sehat, bersukacita kembali. Tapi ternyata di tengah perjalanan terputus. Dan ketika itu terdengar kabar anaknya sudah meninggal. Pertanyaan saya sangat sederhana. Bagaimana kalau kita yang mengalami hal itu? Apa kesan Bapak, Ibu, Saudara kepada Tuhan ketika hal itu terjadi di dalam diri kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan anak kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita? Karena kenyataannya anak yang sedang mau didoakan itu sudah meninggal. Mungkin perasaan Yairus juga sama. Sama umumnya dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika itu terjadi, saya percaya Tuhan sedang menguji iman daripada Yairus. Tuhan tidak sengaja untuk menunda-nunda jawaban doa.
Tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana iman daripada Yairus. Dia ingin melihat bagaimana iman Yairus itu betul-betul terbukti. Saudaraku, bukankah Tuhan memiliki kuasa? Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, termasuk adalah waktu-waktu. Tuhan punya waktunya sendiri untuk melakukan perkaranya buat setiap kita. Itulah yang terjadi. Yairus mendapat intimidasi imannya. Anakmu sudah mati. Mungkin kita juga berdoa yang sama, saudaraku, tentang doa dan pengharapan kita. Semua orang mungkin juga ada yang berkata, nggak usah berdoa, percuma. Allah, doamu nggak akan pernah dijawab Tuhan. Sudahlah, ada alternatif lain. Nggak usah nunggu yang lain. Ayolah, mari kita cari yang lain. Saudaraku, kita mungkin sudah sering mengalami hal itu. Kita tergoda untuk melakukan yang sama. Tapi luar biasa, satu perkataan Tuhan yang membuat iman daripada Yairus itu luar biasa tetap terjaga adalah jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang kekasih, kita percaya iman itu bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan untuk menjawab doa kita, tapi iman adalah bagaimana kita percaya Tuhan punya kuasa untuk menentukan waktu-waktunya menjawab doa kita. Kita belajar bagaimana kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, belajar untuk menahan diri ketika kita sedang dalam keadaan tertekan. Tuhan tidak sedang menunda-nunda waktunya untuk menjawab doa kita. Tuhan punya kairos, tepat waktunya untuk menjawab doa kita. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Saudaraku yang kekasih, jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak orang yang bekerja di beberapa perusahaan sekarang sudah mempersiapkan dirinya karena akan di PHK. Perdagangan juga mulai lesu, ekonomi mulai morat-marit, banyak hal yang mungkin menakutkan dalam hidup kita. Kita juga mulai curiga dengan sakit kita. Kita merasa bahwa sakit kita begitu menyulitkan. Saudaraku yang kekasih, mari kita percaya pada Tuhan. Jangan biarkan jiwamu tertekan oleh intimidasi yang ada di luar hidup Bapak Ibu Saudara. Percaya saja, jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu, kita belajar bahwa terkadang Tuhan menguji kadar iman kita masing-masing, ya. Kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Memang terkadang manusia itu kalau berdoa itu pengennya cepat dijawab. Dia tidak peduli bagaimana caranya Tuhan menjawab doa, pokoknya pengen cepat dijawab. Padahal Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dari sekedar hanya doa kita. Karena itu mari belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Walaupun mungkin sepertinya Tuhan itu menunda-nunda waktu untuk menjawab doa kita. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih indah dari cuma sekedar doa kita. Dia menyediakan yang jauh lebih baik. Karena itu belajarlah untuk menanti-nantikan waktu Tuhan. Menantikan bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Seorang yang menanti-nantikan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita, itu luar biasa. Seperti seorang penjaga malam menantikan fajar pagi. Mungkin dia ngantuk, mungkin dia kesel nunggu waktu yang lama, tapi percayalah, ketika waktunya tiba, semua indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah jangan takut. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Jangan kecewa, jangan gugup, jangan khawatir, jangan putus asa ketika kita menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ingat, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi harapan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Dia akan menjawab segala sesuatu tepat pada waktunya. Jangan takut.
Tuhan akan memberi yang hebat buat kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang hebat, apa yang mahal, apa yang mulia, apa yang indah, tapi pasti Dia akan memberi yang terbaik buat kita. Itu yang Tuhan ingin supaya kita mengerti. Kita belajar. Tidak semua peristiwa kita harus mengerti. Tidak semua peristiwa yang menimpa kita harus mengerti kenapa. Tapi kita hanya diminta oleh Tuhan, percaya saja. Tuhan itu berkenan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan takut, percaya saja. Ketika prajurit berbaris dan berjalan kemudian berteriak, runtuhlah tembok Yeriko. Ketika umban dilepaskan, robohlah Goliat. Ketika tongkat diangkat, laut terbelah. Ketika batra dibuat, keselamatan datang untuk keluarga Nuh dan beberapa orang. Ketika 5 roti dan 2 ikan diangkat, diberkati, maka 5.000 orang terselamatkan dari kelaparan. Ketika ujung jubah disentuh, kesembuhan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini? Apa yang sedang kita hadapi hari ini? Percaya saja bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk setiap kita. Marilah kita percaya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa bersama supaya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kita untuk menanggung segala sesuatu di dalam Dia, di dalam pengharapan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan beri. Kami berdoa untuk setiap kami masing-masing, setiap anak-anak kami, setiap keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara hidup kami. Kami percaya walaupun ada waktu-waktu yang sulit yang akan kami lewati, tapi tangan-Mu yang kuat akan menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit itu. Kami percaya anugerah-Mu jauh lebih besar daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu dengan janji-Mu bahwa mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan katakan, orang yang berharap kepada Tuhan sama seperti Tuhan sedang memulihkan keadaan Sion. Kami akan percaya Tuhan bahwa seperti bermimpi Tuhan akan kami terima jawaban dan kami akan bersuka cita di dalam pengharapan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami percaya Tuhan terus akan menjaga, melindungi, berkati kami semuanya. Kami menyerahkan kota kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Engkau pasti akan memberkati kota dan bangsa kami. Engkau akan menjaga dan melindungi kota dan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, berkati semua orang-orang yang luar biasa yang Tuhan sudah tempatkan di posisi mereka masing-masing. Tuhan berkati. Berkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberi kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan yang ajaib. Anak-anak-Mu yang ada di ekonomi Tuhan, yang berusaha di bidang apapun, baik itu perdagangan apapun, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan atas kami, untuk seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan berkati. Siapapun kami percaya kalau kami berlindung pada Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya anugerah-Mu jauh lebih besar daripada segala apapun. Terima kasih Tuhan, berkati juga Gereja Betel Indonesia. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dari BPH sampai BPD. Tuhan berkati semuanya, tanpa terkecuali semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan jagai mereka, lindungi para pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami setelah selesai kami mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan terus akan mengawal hidup kami, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kami dan melindungi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita dan pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.